Mungkin sebagian dari kalian pernah mainin atau pernah lihat YouTuber mainin game ini. Semakin kalian banyak salah jawabnya, maka si Baldi tersebut akan semakin cepat. Oh dia murung gitu ya? Oh saya bego juga yang gitu-gituan nggak tahu ya. Oh boy, ini dia mengamuk nih kayaknya nih. Ya itu nggak tahu coy. No, dia langsung marah coy. Baru salah satu udah marah dong. Tapi apakah kalian tahu kisah nyata di balik game ini? Di video ini saya coba jelaskan ya, tolong disimak baik-baik sampai habis video ini karena ada pesan penting di dalam game ini. Oke, kita mulai ya. Dari latar belakang siapakah sosok Baldi itu? Baldi bukan nama sebenarnya, dia itu dipanggil Baldi karena kepalanya botak. Nah, dia ini lahir di Pennsylvania, Philadelphia, sebuah negara bagian di Amerika Serikat. Masa kecilnya seperti layaknya anak normal, nggak ada yang aneh. Malah dia tergolong anak yang pintar dan rajin di sekolahnya. Dan dia sangat suka pelajaran matematika. Baldi lulus kuliah dengan nilai yang sempurna. Nggak lama kemudian dia mendapat gelar profesor di usia muda. Dari situ dia mulai mengajar di universitas dan sekolah-sekolah. Baldi disukai oleh para muridnya karena cara mengajarnya yang beda dan mudah dimengerti. Si Baldi ini orangnya suka sekali tantangan dan menyelesaikan segala soal-soal matematika yang susah-susah. Hingga akhirnya dia menjadi master dalam matematika dan mulai mempelajari ilmu pengetahuan lainnya seperti fisika, kimia, dan juga komputer. Semakin lama si Baldi ini ingin semuanya serba sempurna dan tidak mau ada kesalahan sedikit pun. Dia juga menuntut muridnya untuk tidak melakukan kesalahan sedikit pun. Jika ada muridnya yang melakukan kesalahan, Baldi mulai marah-marah. Bahkan kesalahan sekecil apapun, Baldi akan sangat marah dan menghukum muridnya. Baldi mulai mencoba cari cara baru untuk mengajar yang gampang dan mudah dimengerti oleh para muridnya. Karena zaman sekarang anak-anak tuh nggak lepas dari game ya. Baldi mencoba membuat game edukasi. Awalnya dia mengambil konsep dari sebuah game edukasi yang ada di sekolah dasar di Amerika. Kemudian dia mencoba memodifikasinya dan mencoba membuat game berdasarkan game itu. Dengan bekal semua ilmu pengetahuannya, diam-diam Baldi bereksperimen untuk memasukkan kesadarannya ke dalam sebuah karakter game. Hingga pada suatu hari Baldi ditemukan tewas di depan komputernya. Semua orang termasuk polisi juga kebingungan karena penyebab kematian Baldi ini nggak ada yang aneh. Dia pun kelihatannya sehat-sehat saja. Keluarga juga tidak curiga apa-apa, hanya menyangka si Baldi kelelahan karena memang dia tuh seorang pekerja keras. Suatu hari adiknya mengecek komputer milik Baldi dan dia menemukan game ini, Baldi's Basics. Setelah dicoba-coba, dicek, diperiksa sama adiknya yang juga suka main game, dia menemukan sebuah keanehan karena sifat karakter Baldi ini mirip banget dengan Baldi, kakaknya yang di kehidupan nyata. Tidak ada yang menyangka ternyata di balik kejeniusan sang Profesor Baldi, dia memiliki gangguan jiwa yang cukup parah. Semua itu tertuang ke dalam gamenya yang nampak terlihat sangat tidak normal dan penuh keanehan. Adiknya di situ mulai penasaran dan ingin mencari tahu lebih dalam tentang game itu. Hingga sehari-hari waktunya kebanyakan dihabiskan di depan komputer mengotak-atik game ini. Sampai akhirnya pada suatu hari adiknya ditemukan tewas juga. Sama seperti kasus kematian Baldi, dan itu masih menjadi misteri apa penyebab kematiannya. Sekarang kita masuk membahas gamenya ya. Welcome to Baldi's Basics in Education and Learning. That's me. Di game itu kita disambut oleh Baldi, seorang guru di sekolah miliknya. Awalnya semua berjalan normal dan kelihatannya ini game konyol-konyolan. Sampai ketika kita mendapatkan soal yang tidak bisa kita jawab dan Baldi mulai marah. Now it's time for everybody. Great job. Good. Ya gimana mau jawab, soal yang diberikan aja nggak jelas kayak gitu ya. Dari situ kita tahu kalau jelas game ini menjebak. Awalnya kelihatan fun, tapi kenyataannya di balik itu game ini adalah game horor psikologis. Misinya sebenarnya simple, kita hanya perlu mengumpulkan 7 notebooks atau 7 buku catatan sampai si Baldi ngomong, Congratulations! You found all 7 notebooks! Now all you need to do is...
dan kita harus kabur dari tempat itu secepat mungkin. Tunggu. Coba kita ulang lagi deh, kita dengerin lagi. Congratulations! You found all 7 notebooks! Now all you need to do is get out while you still can! Kalau bagian yang congratulation memang bener ya suara Baldi, tapi suara orang yang berteriak itu sepertinya bukan suara Baldi, itu suara orang yang berbeda. Kira-kira suara siapa ya itu? Nah, sekian lama nih orang-orang mencari tahu tentang misteri itu, dan akhirnya setelah update kesekian, kita bisa mendapatkan secret ending atau ending rahasia yang menjelaskan game ini dan siapa orang itu. Untuk mendapatkan secret ending itu kita harus menjawab salah semua soal yang diberikan oleh Baldi, yang artinya kita menantang Baldi. Karena setiap kita membuat salah, maka Baldi akan semakin marah dan semakin cepat mengejar kita. Ini membuat gamenya menjadi semakin susah. Makanya nggak semua orang bisa mendapatkan secret ending ini. Di secret ending itu nantinya kita diperbolehkan masuk ke kantor Baldi. Di dalamnya ada Baldi yang grafisnya sepertinya rusak, kayak ada data-data yang korup gitu. Lalu ada orang berbaju merah tapi wujudnya tidak komplit. Orang-orang menyebut karakter ini dengan filename 2 atau filename 2. Kemudian orang itu ngomong, is get out of this while you still can. Just don't know. You probably know I'm not someone trapped inside the game. That would be ridiculous. No, the game was kind of, I got really corrupted. Yeah, I don't know what to say. Just trust me. You gotta. This seems. It seems. Vague. No, vague intentionally. I guess I can't tell you. Some stuff is classified. I can't say it. I wish I could say more. I can't talk normally. It's corrupted. Just close the program, destroy it, never come back. Dari pesan orang itu sangat jelas kalau kita disuruh hapus game ini, jangan diterusin sebelum terjebak. Dan mungkin maksud dia teriak get out while you still can atau pergi selagi kamu bisa, itu bukan kita menyelesaikan game ini, tapi kita harus benar-benar meninggalkan game ini atau menghapus game ini. Forum-forum di luar negeri cukup terkejut dengan secret ending ini. Banyak yang menghubungkan kalau orang ini adalah adik Baldi yang meninggal dan kesadarannya ikut terjebak di game ini. Makanya kita disuruh pergi sebelum kita juga terjebak di dalam game itu. Jadi sebenarnya Baldi dan adiknya belum mati. Mereka masih ada di dalam game ini dan mencoba berkomunikasi dengan kita. Oh, hi. Welcome to my schoolhouse. Ini fakta-fakta kalau mereka mencoba berkomunikasi dengan kita. 1. Ketika kita menjawab soal, Baldi mengatakan kalau wow, you exist. Yang artinya wow, kamu benar nyata atau benar ada. Berarti dia tahu game ini sedang dimainkan oleh seorang manusia. Kemudian dia menjebak kita dengan pertanyaan yang tidak mungkin dijawab dan mulai mengejar kita sehingga kita kalah.
Orang biasanya kan kalau kalah tuh semakin penasaran ya, dicoba terus dan terus sampai akhirnya gak sadar dan terjebak di dalam game ini. 2. Di peraturan sekolah tertulis tidak boleh menembus tembok keempat. Artinya dimensi keempat yaitu alam dunia nyata dan dunia dalam game. Tidak boleh ada yang menerobosnya. Kalau bisa menerobosnya maka yang ada di dalam game bisa bicara dengan orang yang ada di dunia nyata. Adiknya Baldi mencoba melakukan itu dengan memunculkan secret ending dan berteriak ketika kita hampir menyelesaikan gamenya. Kira-kira begitulah teori dan misteri dari game Baldi's Basic. Saya mendapatkan info-info ini dari forum-forum gamer luar negeri, googling, clue dari dalam game, dan juga dari ngobrol sesama gamer Indonesia. Kalau kalian punya teori dan kesimpulan lain, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini ya guys, supaya semua orang tahu pesan tersembunyi di balik game ini. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya juga ya guys. Sampai jumpa di video lainnya, tetap positif, tetap semangat. Yaudah, bye-bye.